Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husneni dengan NIM 2010520030006 dari PTKB Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman artikel mengenai pendidikan vokasi. Artikel yang pertama yaitu mengkaji kurikulum di era revolusi industri 4.0 bagi pendidikan vokasi. Sifat pendidikan vokasi harus cepat beradaptasi terhadap perubahan. Tuntutan relevansi antar dunia pendidikan dengan dunia kerja dalam arti luas mengisyaratkan perlu dikuasainya sejumlah kompetensi seperti kemampuan beradaptasi, pola pikir, kewirausahaan yang kritis dan inovatif, akuntabilitas didorong oleh tujuan dan semangat kerja, serta keterampilan yang dianggap relevan untuk dipekerjakan dan siap bekerja. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, untuk keberhasilan implementasi diperlukan pengembangan jaringan pembelajaran, keterlibatan publik swasta masyarakat, pola pikir baru, keterampilan pengajar dan peserta didik, serta teknologi yang baru. Maka dari itu perlu adanya relevansi kurikulum di pendidikan vokasi dengan era revolusi industri 4.0. Berdasarkan hasil penelitian, kurikulum pendidikan vokasi yaitu kurikulum Technical and Vocational Education and Training atau TVIT yang memuat panduan program pengembangan kompetensi kerja lulusan terstandar dunia kerja. Agar perubahan kurikulum relevan dan berdampak tinggi, maka pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri harus bersinergi merevitalisasi kurikulum yang sesuai dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan dunia usaha seperti pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, menerapkan pembelajaran digital, pendekatan student center, dan model pembelajaran berbasis kerja. Selanjutnya yaitu pemilihan pendekatan pengembangan kurikulum vokasi juga harus sesuai dengan kompetensi dan kemajuan teknologi. Ada 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis tentang penentuan isi kurikulum, kemudian yang kedua yaitu pendekatan introspektif di mana penentuan isi kurikulum yaitu dengan melibatkan guru dan administrator. Kemudian yang ketiga yaitu jenis pendekatan dakum atau developing a curriculum, penentuan dominan isi kurikulum oleh pihak industri. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan fungsional dan yang kelima yaitu pendekatan analisis tugas. Kelima, jenis pendekatan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan serta relevansinya yang sesuai di era revolusi industri 4.0. Selain jenis pendekatan, peran peserta didik juga Selain jenis pendekatan, peran peserta didik dan pengajar juga harus dapat menampilkan performance yang baik dalam menjalankan proses pembelajaran yang telah tertuang di dalam kurikulum. Peran peserta didik tidak hanya sebagai pengguna teknologi saja, namun dapat menghasilkan suatu produk seperti pengembangan aplikasi atau software, desain, produk industri, maupun pengembangan yang lainnya. Kemudian, peran pengajar selain memberikan ilmu pengetahuan, di sini juga harus menjadi fasilitator dan pendamping bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kualitasnya. Artikel yang kedua yaitu model pembelajaran pendidikan vokasional yang efektif di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara komprehensif tentang pendidikan kejuruan yang efektif berdasarkan pada aspek proses pembelajaran, pengajaran, dan budaya sekolah yang dilakukan di SMK Negeri 2 Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, sekolah telah menekankan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan menggunakan pembelajaran multimedia interaktif, strategi pembelajaran yang bervariasi, serta pengelolaan kelas, bengkel, dan laboratorium yang telah efektif.
karena telah digunakan dengan baik dalam implementasinya terutama dalam hal praktik. Hasil yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang biasanya digunakan adalah kooperatif, kontekstual, studi kasus, diskusi, serta pembelajaran realistis dan berbasis masalah. Hasil yang ketiga yaitu budaya yang ada di sekolah telah efektif dalam menerapkan pembelajaran teoritis dan praktis. Budaya kerja seperti di dunia industri telah dilakukan, seperti adanya proyek di luar lembaga yang dilaksanakan oleh sekolah di mana guru dan siswa saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Budaya kerja positif dunia industri di sekolah akan menghasilkan pembelajaran teori dan praktis yang efektif dan lulusan berkualitas serta siap untuk bekerja di dunia industri. Budaya kerja positif dunia industri di sekolah akan menghasilkan pembelajaran teori dan praktis yang efektif serta lulusan yang berkualitas dan siap untuk bekerja di dunia industri. Jurnal yang ketiga yaitu The Implementation of Total Quality Management in Vocational High Schools atau penerapan manajemen kualitas total di sekolah menengah kejuruan. Artikel ini dikutip dari jurnal Petier, Psychology, Evaluation and Technology in Education Research. TQM adalah proses mengintegrasikan semua aktivitas, fungsi, dan proses ke dalam suatu organisasi untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dari segi biaya, kualitas, fungsi, transportasi, dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Jika TQM sudah diadopsi dan integrasikan ke dalam sistem filosofi pendidikan, maka domain pendidikan akan terbantu dalam meningkatkan kualitas tiap bagian dan jenjang. Penelitian ini berfokus pada fokus guru terhadap siswa, keterlibatan total seluruh warga sekolah, pengukuran pelayanan guru, komitmen seluruh warga sekolah, dan peningkatan pelayanan guru. 5 aspek fokus TQM. Yang pertama yaitu fokus guru pada siswanya. Artinya sekolah harus menjalin hubungan yang baik dengan siswanya. Dalam hal ini, siswa harus mendefinisikan apa kebutuhannya, sedangkan sekolah harus menafsirkan dan memenuhi kebutuhan dari siswa. Kemudian yang kedua yaitu aspek keterlibatan total seluruh warga sekolah yang mengandung arti bahwa semua warga sekolah harus dapat berkontribusi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pengukuran pelayanan guru, seperti evaluasi program dalam hal mencatat persentase pelaksanaan analisis hasil ujian semester akhir, prestasi siswa, serta pelanggaran siswa terhadap peraturan sekolah. Kemudian aspek yang keempat yaitu komitmen seluruh warga sekolah, bahwa komitmen seluruh warga sekolah diperlukan untuk mencapai kualitas sekolah yang lebih baik. Kemudian aspek yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan guru secara berkelanjutan. Adanya program pelatihan dan kesesuaian program pelatihan dengan guru. Dari kelima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, pengajar, peserta didik, tenaga administrasi maupun para stakeholder harus saling bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian, beberapa rekomendasi dari artikel yang dikaji untuk diterapkan pada pendidikan vokasi, khususnya untuk SMK. Yang pertama yaitu penerapan kurikulum pendidikan vokasi, yaitu Kurikulum Technical and Vocational Education and Training atau TVIT yang memuat panduan program pengembangan kompetensi kerja lulusan terstandar dunia kerja. Kemudian yang kedua yaitu peran tenaga pendidik selain mengajar juga harus menyesuaikan diri seperti menjadi fasilitator sebagai pendamping untuk peserta didik. Kemudian pemenuhan tenaga pendidik di SMK yang harus sesuai.
Rekomendasi selanjutnya yaitu adanya praktik secara langsung di depan kelas sehingga seolah-olah PBM dilaksanakan di DUDI atau dunia kerja karena alat yang diperagakan hampir mirip dengan alat yang ada di dunia industri. Kemudian diusahakan agar pihak sekolah benar-benar berusaha keras untuk menjalin industri baik nasional maupun internasional. Kemudian yang terakhir yaitu pimpinan sekolah harus mendukung penuh proses perubahan dengan menyediakan pendidikan, perangkat, sistem, dan proses untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.